ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mudah-mudahan yang membaca kalam ilahi dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Bapak Rektor Universitas Trisakti kepada yang terhormat Bapak Profesor Kadasa, mohon untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Pak Arazi. Suara saya bisa didengarkah? Bisa Pak, bisa Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Mukarom Bapak Ustadz Dr. Abdul Azim LCMPD dan Bapak Ustadz Hasan Basri. Selamat datang Pak Ustadz Abdul Azim dan Pak Ustadz Hasan Basri di kampus Universitas Trisakti, kampus Reformasi. Terima kasih atas perkenannya di tengah kesibukan Bapak-Bapak untuk berkenan hadir di tengah-tengah kami semua. Di sini saya tidak sendirian Pak Ustadz, ada para wakil rektor, ada Ibu Komsyah, Bapak mungkin sudah mengenal beliau, ada Ibu Prof. Tri Eri Astuti, Wakil Rektor 4, kalau Ibu Komsyah, Wakil Rektor 2, ada Ibu Asri Nugrahanti, Wakil Rektor 1, dan juga para dekan, para wakil dekan, para direktur segenap pimpinan Universitas Trisakti, dan juga teman-teman dosen, tenaga kependidikan, dan mungkin ada juga adik-adik mahasiswa. Dan saya lihat juga di sini ada Ibu Intan dari Bank Syariah Indonesia turut hadir di sini. Terima kasih Bu Intan berkenan hadir. Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini suatu momen yang sangat penting. Kita berterima kasih karena akan mendapatkan pencerahan, siraman rohani dari Pak Ustadz Abdul Azim dan Pak Ustadz Hasan Basri tentang keistimewaan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang istimewa yang telah dialami oleh para pendahulu kita, yaitu para nabiullah, para rasulullah, dari mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, dan banyak juga nabi yang lainnya. Saya kira nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Pak Ustadz Abdul Azim dan Pak Ustadz Hasan Basri. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ustadz, kami mohon pencerahan karena dengan adanya siraman rohani dari Bapak Ustadz ini akan menjadi pengingat untuk kami semua bahwa apa-apa yang telah dialami oleh para nabi di bulan Muharram ini akan menjadi suatu petunjuk untuk kita semua bahwa betapa besarnya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena ada hal yang lebih penting lagi yang akan kita dengarkan dari Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Abdul Azim dan Bapak Ustadz Hasan Basri. Saya kira itu, semoga Allah SWT meridhoi, melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kadasa. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian tausiah yang sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Azim yang terhormat.
Dan setelah tausiah nanti mungkin seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Pak Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan dan yang menjawab dengan benar mendapatkan hadiah. Pada yang orang tua mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Paling lama sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat di hari Jum'ah yang penuh berkah. Kita bisa bermuajahah atau bertatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat atau di pengajian ini melalui Zoom ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh, dan kebaikan kita dilipat gandakan dan juga menjadi pelebur dosa bagi kita semua. Salawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita, kekasih kita, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tentu Nabi kita mengenali kita satu persatu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari ibadah kita, khususnya dari sholawat yang kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Rektor, ya, Profesor Dr. Kadarsah Suryadi, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Profesor Dr. Hamsiah, ya, mudah-mudahan juga diberikan panjang umur, berkah usia dan keluarga, dan juga para hadirin dan hadirat yang terlibat langsung dalam pengajian ini, ya, mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dirinya dijaga, keluarganya dijaga, dan juga anak turunnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak bisa menyebut satu persatu karena memang saya belum pernah ke Trisakti kecuali melalui Zoom, tapi saya yakin sebagai umat Islam hatinya itu tidak pernah berpikir negatif kepada sesama, yaitu pasti, ya, ingin saudaranya itu sesama muslim masuk surga. Ya, salah satu tanda orang masuk surga yaitu selalu positive thinking kepada sesama. Itu salah satu ciri umat Nabi Muhammad SAW, itu selalu melihat sisi positif orang lain. Katanya Imam Al-Ghazali, apa susahnya sih melihat sisi positif orang lain? Nah, itu juga yang disampaikan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, ya, Mbah Nawawi Al-Bantani yang ulama Banten itu, kalau kita ingin hidup bahagia, ya lihatlah sisi positif orang lain.
Bahkan para ulama mengatakan, ya, orang yang ingin bahagia hidupnya, maka fokus pada kebahagiaan dirinya, fokus pada rezekinya dan keluarganya, jangan fokus pada kebahagiaan orang lain. Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang dahsyatnya Muharram, yang mana itu tidak lepas dari sosok yang terkenal, sosok yang hebat, sosok yang kemudian oleh para ulama dikatakan, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada sosok yang pantas menggantikan, yaitu Umar bin Khattab. Ya, itu kita mengenal kalender Hijriah itu tidak lepas dari sosok yang namanya Umar bin Khattab. Nah, sebelum saya membahas, kita harus sedikit kenal dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sosok yang hebat, luar biasa, tapi saya sangat penyantun, sangat sayang, dan sangat lembut terhadap istrinya. Ada seorang wanita namanya Haulah. Ya. Haulah ini sudah renta, sudah tua, kemudian berjalan, kira-kira kalau kita gambarkan, berjalan di sebuah gang. Umar bin Khattab itu di belakangnya dan tidak mau menyalipnya. Kemudian para sahabat itu bertanya, kenapa wahai Amirul Mukminin, engkau begitu hormat dan memuliakan sosok wanita ini yang sudah lansia ini? Nah, kalau yang lain itu ya begitu ada orang tua berjalan, ya dilewatin saja, dilewatin terus dilewatin. Umar bin Khattab nggak berani, padahal waktu itu adalah waktu mau melaksanakan sholat zuhur. Begitu ketemu, berjalan di belakangnya ketemu, diajaklah ngomong Umar bin Khattab oleh wanita tersebut, namanya Haulah, ya, Haulah. Kemudian Umar bin Khattab itu diajak ngobrol, dinasehati sampai 1 jam lebih, sampai waktunya itu menjelang masuk waktu asar. Betapa kagetnya para sahabat melihat kondisi seperti itu. Umar bin Khattab begitu, ya, memuliakan sosok wanita ini, padahal yang diajak yang diperbincangkan suatu hal yang nggak penting. Kira-kira sudah makan, gimana kabarmu, apa yang kau lakukan itu. Tapi sosok Umar bin Khattab itu memuliakan wanita tersebut. Kemudian setelah ditanya siapa wanita itu, kamu tahu nggak? Wanita itu pernah protes kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini pernah protes kepada Allah gara-gara apa? Mau dicerai oleh suaminya. Karena mau dicerai oleh suaminya, akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak segera memberikan jawaban karena belum ada wahyu. Setelah itu wanita itu kembali lagi ke rumah, kemudian langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu akhirnya turunan ayat, ya, surat Al-Mujadalah. Ya, surat Al-Mujadalah itu sebab turunnya yaitu seorang wanita namanya Khawlah itu tidak terima karena sedang mau dicerai oleh suaminya. Nah, itu Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Kalau ada ingin cerita lebih panjang nanti saya sampaikan di waktu yang lain tentang sosok Khawlah itu siapa dan siapa suaminya dan bagaimana kondisi keluarganya nanti. Itu ada di surat Al-Mujadalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga sama ketika menjadi seorang khalifah. Itu banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat untuk umat dan bisa dirasakan sampai sekarang. Ini ibarat kalau rektor itu membuat sebuah keputusan itu visioner dan manfaatnya itu sepanjang zaman. Umar bin Khattab, ya, suatu saat, ya, terjadi perang di zaman Abu Bakar As-Siddiq, perang. Kemudian banyak sekali umat Islam yang meninggal dunia. Karena begitu banyak jumlah yang meninggal dunia, maka Umar bin Khattab itu setiap hari itu merayu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, gimana menurut engkau kalau Al-Quran itu ditulis? Kaget Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Datang lagi besoknya, datang lagi, setiap hari datang merayu. Bagaimana mungkin jawaban Abu Bakar Siddiq? Bagaimana mungkin
melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian melobi sahabat yang lain. Ya, sahabat-sahabat yang lain penulisnya, sang penulis Al-Quran itu ditanya, bagaimana kalau engkau menulis Al-Quran? Apa jawabannya? Demi Allah, saya lebih baik disuruh memindah Jabal Uhud daripada saya menulis Al-Quran pada sebuah kertas. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab itu merayu dan merayu, akhirnya argumentasinya disampaikan. Ini kalau sampai tidak ditulis, sementara jumlah umat Islam penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat, apalagi setelah terjadi perang Ma'rikatur Riddah, memerangi orang-orang murtad, itu sebagian besar yang mati syahid adalah penghafal Quran. Ini akan menjadi sesuatu yang bahaya di kemudian hari. Hati Umar bin Khattab, hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq luluh, akhirnya Al-Quran itu ditulis satu mushaf. Nah, itu juga ide siapa? Ide Umar bin Khattab. Cuma mushafnya zaman dulu itu ya tidak menggunakan kertas seperti sekarang ya. Kertasnya khusus dan tebal, kemudian tulisan Al-Quran tidak seperti sekarang yang tulisannya jelas. Dulu itu seperti cacing, ya. Nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Tapi berhubung para penghafal Quran itu ada dan banyak, akhirnya Al-Quran itu ada hingga sekarang, dan itu juga gagasannya Sayyidina Umar bin Khattab. Terus gagasan yang berikutnya, ini fenomenal. Pada zaman Rasulullah itu kalau tarawih, ya, sholat Qiyam Ramadan itu hanya beberapa hari. Hari pertama, kedua, tiga, keempat. Nabi tidak keluar lagi. Hari kelima, dalam riwayat yang lain, kelima tidak keluar. Karena tidak keluar, maka para sahabat menunggu. Gimana ini Rasulullah nggak keluar nih? Kalau gitu sholat sendiri-sendiri. Nah, kemudian hari berikutnya Rasulullah keluar. Kenapa saya tidak keluar? Karena saya khawatir kalau sampai saya keluar 1 bulan, itu akan menjadi wajib. Nah, ketika Rasulullah wafat, itu sholat Qiyam Ramadan atau yang disebut dengan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan tetap dilakukan sendiri-sendiri. Selama 2 tahun Sayyidina Abu Bakar melakukan yang sama dengan dilakukan Rasulullah. Begitu zaman Umar bin Khattab beda. Ini nggak enak ini sholat sendiri-sendiri. Gimana kalau semuanya dikumpulkan jadi satu, sholat, kemudian pembaca Al-Quran yang terbaik namanya sahabat Ka'ab menjadi imam. Sahabat Ka'ab, kamu jadi imam. Jadi imam akhirnya. Kemudian makmumnya banyak. Ternyata sudah dihitung oleh Umar bin Khattab sholatnya berapa rakaat. Itu dikiaskan, yaitu sholat rawatib. Akhirnya jumlahnya menjadi 20. Ternyata tidak ada yang protes. Baru kemudian berkata, ya begini nih yang bagus. Akhirnya keterusan sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, hampir seluruh belahan dunia menggunakan 20 rakaat. Dan itu adalah gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian ketika beliau itu menjadi seorang khalifah, suatu saat dapat surat dari gubernur, ya, gubernur di Yaman kalau salah. Nah, ternyata gubernurnya itu pada waktu itu kan tidak ada tulis menulis. Dapat surat tapi tidak ada tanggalnya. Setelah dibaca, surat ini siapa? Dari Yaman. Siapa yang menulis? Gubernurnya, sahabat ini. Kok nggak ada tanggalnya? Akhirnya semuanya dikumpulkan. Bagaimana supaya orang Islam itu punya kalender khusus? Ya, kalendernya khusus, punya tanggalan sendiri. Sebab yang sebelah itu sudah punya Masehi, kita belum punya. Akhirnya sahabat-sahabat dikumpulkan. Di situ ada Umar bin Khattab, ya, sang senior. Kemudian ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pokoknya sahabat-sahabat senior Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat-sahabat senior, ya, dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin datang untuk rapat paripurna lah kira-kira untuk menentukan orang Islam itu harus punya kalender sendiri. Ada yang mengusulkan kalau gitu awal Hijriah diawali pada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nggak setuju. Nah, kemudian kalau gitu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, nggak setuju lagi. Oh, kalau gitu ketika Rasulullah pergi ke Taif, semuanya diungkapkan. Akhirnya Umar bin Khattab mempunyai gagasan, gimana kalau penentuan kalender Hijriah itu ditentukan
saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya setuju, akhirnya kita mengenal sekarang itu Hijriyah. Dan itu juga gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dan yang terakhir itu memakai cadar. Ya, cadar. Jadi istri Rasulullah pada waktu itu tidak menggunakan cadar. Akhirnya gimana ini istri Rasulullah nggak pakai cadar? Akhirnya ada perintah untuk memakai cadar khusus istri-istri Rasulullah SAW. Datang lagi Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, gimana kalau kita melaksanakan sholat persis di belakang makom Ibrahim? Tidak lama kemudian turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Pokoknya kita harus terima kasihlah kepada Umar bin Khattab yang mana beliau itu punya gagasan. Gagasan tentang perang juga sama. Umar bin Khattab itu tatkala melihat para pasukan yang sedang bertugas di negeri Syam, di Aleppo, di Irak, ya, itu ditanya semua kemampuan jauh dari pasangannya. Akhirnya Umar bin Khattab tanya kepada putrinya, wahai anakku, sejatinya perempuan itu jauh dari suami berapa bulan sih kekuatannya? Ya, anaknya menjawab 4 bulan. Oh, kalau begitu setiap 4 bulan sekali pasukan yang dikirim ke Irak, ke Syam, ke Kufah itu diganti. Itu juga gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Pokoknya Umar bin Khattab itu paling keren ya untuk gagasan-gagasan seperti ini. Inovasi lah. Inovasi tiada henti. Tapi tetap beliau itu orang yang sangat zuhud. Walaupun banyak gagasan, Umar bin Khattab itu sangat-sangat zuhud. Makan itu makan yang paling tidak enak. Busana paling buruk. Pokoknya paling nggak pantas dipakai. Sampai orang Kaisar Romawi itu heran. Ini pimpinan umat Islam itu orangnya seperti apa? Kok ada yang seperti ini? Akhirnya utusan dari Vatikan lah pada waktu itu, dari Romawi datang. Nah, ternyata saat itu sedang beristirahat di bawah pohon. Begitu beristirahat di bawah pohon, di bawah pohon itu ada Umar bin Khattab sedang duduk-duduk leyeh-leyeh. Tanya begini, ini pimpinan umat Islam itu siapa namanya? Kok sangat terkenal di daerah saya. Saya ingin singgasananya itu seperti apa? Wah, orangnya disebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata yang diajak bicara itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Betapa herannya ternyata bajunya biasa-biasa saja, duduknya itu di bawah pohon, bergumul dengan masyarakat. Dan yang terakhir tentang Umar bin Khattab. Ketika penaklukan Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis pada waktu dikuasai oleh Romawi kuno. Umar bin Khattab waktu itu ya ingin menaklukkan dengan membawa temannya, sahabatnya. Punya janji begini. Ya, kesepakatan. Nanti saya dan kamu berangkat ke negeri Syam yaitu untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Caranya begini. Naik onta bergantian, ya, naik onta bergantian. 1 kilo misalkan, 1 kilo atau 2 kilo nanti saya yang nuntun, begitu selanjutnya engkau yang nuntun. Sampai ya di perbatasan Baitul Maqdis di Palestina, ternyata Umar bin Khattab bagian yang menuntun, kemudian sahabatnya yang naik kendaraan, yang naik onta. Akhirnya sahabatnya nggak mau, ya wahai Amirul Mukminin, jangan seperti ini. Nanti apa kata dunia? Seorang Amirul Mukminin menuntun saya yang malu. Apa jawaban Umar? Enggak. Ini karena sudah komitmen kami, komitmen kita, saya yang menuntun, kamu yang di atas. Sampai di depan gerbang Baitul Maqdis, ternyata semua orang melihat Umar bin Khattab sedang menuntun ya kendaraan atau menuntun ontanya, dan sahabatnya ada di atas. Tapi itu barokahnya apa? Semua orang itu akhirnya banyak yang masuk Islam karena terpesona dengan kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan hal ini akan saya perbincangkan, yaitu tentang Muharram itu atau Hijriyah itu tidak lepas dari kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah saya rangkum apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang terjadi pada saat Muharram.
Ya. Pertama ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu saat ya Rasulullah datang ke Madinah menemukan orang-orang penduduk asli ya. Perlu kita ketahui penduduk asli di Madinah yang pada waktu itu adalah Yathrib itu sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Semuanya sedang berpuasa. Ini sudah lewatnya. Sedang berpuasa, ya, setelah berpuasa, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kalian ini puasa apa? Wah, kami ini puasa karena Nabi kami, Nabi Musa, selamat dari kejaran Fir'aun. Karena saya itu bersyukur atas nikmat tersebut, kami berpuasa. Wah, berpuasa ya, berpuasa. Karena berpuasa itu akhirnya kata Rasulullah apa? Nahnu wa nahnu ahaqqu wa aula. Saya ini lebih berhak dan lebih utama daripada kalian karena Nabi Musa adalah akhi saudaraku. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar puasa pada bulan Muharram, yaitu tepatnya bulan tersebut, yaitu tanggal 10 Asyura. Nah itu karena apa? Kronologisnya karena orang-orang Yahudi yang berada di Madinah Al-Munawwar atau yang disebut dengan Yathrib sedang berpuasa karena Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Memang pada tanggal 10 Muharram itu disebut dengan Asyura, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk Nabi Musa alaihissalam ya selamat dari kejaran Firaun, kemudian Nabi Yunus yang selamat dari dimuntahkan oleh ikan. Kemudian yang paling fenomenal itu adalah Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian yang lebih kekinian adalah cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, itu terbunuh di Karbala. Karbala itu sebuah tempat ya yang terkenal, yaitu berasal dari karbun wa balaun. Karbun itu sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, bala itu ujian. Makanya tempat wafatnya Sayyidina Husain disebut dengan Karbala. Nah, itu juga terjadi pada bulan Muharram, tepatnya yaitu pada 10 Asyura atau 10 Muharram atau Asyura. Oleh karena itu tradisi di Indonesia dan pada umumnya kenapa kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan misalkan menantu bikin rumah, pokoknya yang happy-happy itu pada bulan tersebut, karena pada bulan tersebut itu adalah banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat luar biasa, khususnya yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain. Itu hanya sekedar anjuran ya, anjuran bukan suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi para ulama itu ada yang menentang. Nah, misalkan begini. Ya, kenapa kita harus kenapa kita tidak boleh menantu di bulan ini? Karena bulan Syawal. Maka ulama yang ahli ekonomi malah berpikir sebaliknya. Mumpung tidak ada yang menantu, maka saya menantu di bulan Asyura, maka undangannya itu dipastikan datang semua. Nah, yaitu yang ahli-ahli seperti itu kan. Ternyata terbukti beberapa teman itu menantu pas di bulan Muharram, ya diundang, ternyata jumlah yang datang ya sangat banyak karena tidak ada banyak yang menantu. Nah ini kalau kita lihat kronologisnya, karena pada bulan itu adalah bulan di mana terbunuhnya Sayyidina Husain, dan itu cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kita ikut bela sungkawa. Akhirnya hal ini terjadi sebuah tradisi di Indonesia dan negara-negara yang lain. Kalau kita positif ya, mau menantu silakan, ya mau enggak juga tidak apa-apa. Maka bulan Muharram itu disebut dengan bulan sakral ya, atau disebut dengan Ashhurul Hurum. Maka landasannya apa? Inna iddatash syuhri indallahi 12 syahran. Jumlah bulan ya menurut Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala 12, yaitu 12. Yang tercatat fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi. Minha dari
sebagian 12 itu adalah arba'atu hurum, yaitu arba'atun 4 hurum, bulan yang sakral. Hurum itu artinya sakral, mulia. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Jadi zaman dahulu ya, sampai masa jahiliyah itu kalau sudah masuk pada bulan-bulan tersebut itu tidak boleh berperang. Padahal kesukaan orang Arab itu perang, hobinya perang. Itu orang Arab kalau sudah perang itu nggak bisa berhenti. Contohnya perangnya suku Aus dan Khazraj itu sampai 7 turunan. Coba, yang bisa menghentikan hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu hijrah, ya, suku Aus dan Khazraj itu dihentikan dan akhirnya mereka itu berhenti berperang dan akhirnya persaudaraan itu adalah sebuah kenikmatan. Maka beruntung sekali kita tinggal di Indonesia, itu rukun-rukun paling hanya perdebatan lewat medsos, ya, perdebatan lewat Facebook, Twitter, tidak ada yang membawa pedang. Itu kalau orang Arab kalau sudah perang nggak bisa menghentikan. Yang menghentikan itu pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita sudah aman karena ulama-ulama kita adalah pewaris Nabi dan bisa cara menghentikan perang yaitu hanya dengan perang mulut, perang di medsos. Kalau orang Arab itu kalau sudah perang, Masya Allah. Maka tradisi perang itu berhenti atau ada gencatan senjata pada bulan-bulan hurum, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab itu baru berhenti. Maka disebut dengan Asyhurul Hurum, ya, minha arba'atu hurum. Wa qatil musyrikina kafa kama yuqatilukum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ya. Jadi ini 4 bulan yang disebut dengan bulan sakral. Maka kita lihat apa saja bulan sakral itu. Nah, ini bersumber dari kitab, ya, Al-Bukhari, ya. An Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zaman qad istadara. Sesungguhnya zaman itu sungguh telah istadara berputar kai hati yaum khalaqallahu as-samawati wal ardh. Ya, as-sana 12 syahran. 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Thalathu mutawaliyat. 3 berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ya. Rajab Mudhar alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Jadi diriwayatkan dari Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan yang diantaranya terdapat 4 bulan haram sakral, yaitu 3 bulan berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya terpisah yaitu bulan Rajab antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban seperti pendapat kabilah Mudhar, ya. Kabilah Mudhar ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga bulan yang disebutkan bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang disebut arba'atu hurum dan ditambah Rajab yang terpisah itu yang disebut dengan bulan yang sakral. Pada bulan-bulan itu orang Arab yang biasanya perang itu berhenti sementara. Ya, berhenti sementara dan kemudian dilanjutkan perang lagi. Ya, itu orang Arab kalau perang itu gitu. Jadi orang Arab kalau perang itu janjian, besok perang kamu bawa apa? Saya membawa senjata ini. Jumlah kamu berapa? Sekian. Jumlah kamu berapa? Sekian. Nanti kalau sudah pas waktu bulan Muharram berhenti 3 bulan dilanjutkan lagi. Nah, itu jadi orang Arab itu terkenal saja'ah, pemberani. Kalau perang itu betul-betul mempersiapkan. Kalau kalah ya sudah. Kalah nanti tersiapkan lagi, perang janjian lagi. Kalau orang Indonesia atau orang mana kan berbeda, ya. Kalau orang Arab itu zaman dulu itu seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bulan Muharram itu puasa dibolehkan, ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, afdhalus siyam, ya. Ini
puasa paling utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam. Ini di laptopnya Mas Hasan apa namanya kebalik, di laptop saya tidak. Waktu dikirimkan mungkin baru. Afdhalus siyami, ya, ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah bulan Muharram adalah apa? Syahrullahil muharram, yaitu 4 bulan tadi itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu puasa yang paling utama. Berarti secara umum kalau kita puasa di situ boleh ya. Yang tidak boleh itu yang haram puasa. Pertama yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik itu haram. Yang makruh mengkhususkan puasa hari Jumat dan mengkhususkan puasa hari Sabtu. Nah, kalau kita sekarang hari Jumat puasa, itu puasa Asyura berarti masuk puasa bulan Muharram yang dikhususkan yaitu tanggal 10 Asyura. Berarti sunnah. Yang tidak boleh atau yang disebut dengan makruh mengkhususkan ya puasa hari Jumat. Maka para ulama itu kalau sudah masuk bulan Muharram itu banyak berpuasa. Khususnya yaitu puasa yang terkenal yaitu puasa Asyura. Mudah-mudahan Bapak Ibu berpuasa ya. Kalau tidak berpuasa juga nggak apa-apa karena sifatnya sunnah ya. Ma makna sunnah? Nah, sunnah itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Puasa sunnah itu apa? Puasa yang kita kerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak apa-apa. Nah, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu imam yang sangat cerdas, selalu menggunakan logika dan sesuai dengan teks ya, teks-teks hadis yang ada, juga melakukan sebuah riset gini. Pada suatu saat Imam Asy-Syafi'i itu kan kalau madhab Syafi'i itu kan melaksanakan kunut subuh ya, kunut subuh. Padahal Rasulullah itu hanya melakukan kunut itu hanya sebulan, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Ibnu Hanbal tidak kunut, tapi Imam Syafi'i kunut. Apa alasannya? Beliau itu pakai ilmu namanya usul fikih. Kemudian pada waktu itu beliau masih hidup, Ibnu Hanbal itu masih hidup, Imam Malik masih hidup. Kemudian ada yang bertanya, kenapa melakukan kunut subuh padahal kunut subuh itu hanya 4 bulan, ya, hanya 4 bulan. Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Misalkan begini, Rasulullah itu apakah setiap hari sedekah, apakah setiap minggu itu puasa Senin Kamis? Tidak kan? Berarti apa yang pernah dilakukan Rasulullah walaupun sekali itu akan menjadi sunnah selamanya. Sehingga mungkin Rasulullah tidak haji sampai berkali-kali, haji hanya sekali. Nah, terbukti kita ada yang haji sampai 20 kali. Itu kan kemudian Rasulullah sholat tarawih itu hanya 4 atau 5 hari. Ternyata kita setiap tahun itu selama 1 bulan. Artinya apa? Artinya Imam Asy-Syafi'i tatkala menjawab itu dengan ilmu. Apa yang pernah dilakukan Nabi 1 kali itu selamanya menjadi sunnah. Dan pengertian sunnah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maka bagi yang tidak puasa juga bagus, yang puasa juga bagus. Kedua-duanya mendapatkan pahala. Tapi beruntung yang punya kesempatan untuk melaksanakan puasa pada bulan Muharram dan khususnya yaitu pada tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kita lanjutkan. Nah, kesunahan puasa ya, Asyura dan At-Tasu'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima fil Madinati fawaja al-yahud siyaman yaum Asyura qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yawm alladhi tasumunahu faqalu hadha yawmun azim anjallahu fihi Musa qaumahu wa ghara fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran. Maka Rasulullah fanahnu nasumuhu faqala ya,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah orang-orang Yahudi menjawab, "Fanahnu nasumuhu." Faqala, maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Jadi tatkala melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ditanya, kalian puasa apa? Wah, kami kan bersyukur karena pimpinan kami, Nabi Musa selamat dari kejaran kami, itu puasa dalam rangka bersyukur. Maka Nabi jawab, kalau gitu saya lebih berhak daripada kalian. Karena Nabi Musa itu adalah saudara kami, maka Nabi puasa dan mengajak para sahabat berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, hendaknya dianjurkan apa? Puasa tanggal 10 dan tanggal 9 atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Biar apa? Biar berbeda dengan orang Yahudi yang pada waktu hanya puasa pada tanggal 10. Tapi kalau misalkan kita hanya puasa tanggal 10 boleh ya, tetap boleh ya. Ya, tetap boleh, dan jangan sampai kemudian karena kuatnya hari tanggal 10 kemudian hari berikutnya dan sebelumnya tidak puasa, itu kemudian kita bully, kamu puasanya hanya satu kali berarti seperti orang Yahudi, ya nggak boleh. Ya tetap itu menjadi sesuatu yang sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Nah ini, ya, ini anjurannya begitu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, sumu yauma Asyura wa khalifu al-yahud sumu yauman qabla wa yauman ba'dahu. Nah, ini anjurannya seperti itu. Ya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, sumu puasalah ya hari Asyura, dan berbeda dengan orang Yahudi, maka puasalah kalian siapa saja, seperti kita misalkan hari ya, yauman qablahu au yauman ba'dahu. Kalau kita puasa tanggal 10, bagusnya itu tanggal 9 dengan tanggal 10 atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Ya, yang kemarin puasa, alhamdulillah berbarengan dengan hari Kamis, berarti kita dapat puasa hari Kamis dan juga puasa Asyura hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala semua dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, ini pahalanya seperti apa? Wah, ini pahalanya ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Faqala yukaffiru as-sana al-madiyah. Jadi puasa yang kita kerjakan pada tanggal 10 Muharram atau Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ini jaminannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun yang lalu. Tentu saja ini dosa-dosa ya dosa-dosa kecil lah ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubatan nasuha ya. Di sini disebut dengan yukaffiru as-sanata al-madiyata. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita puasa hari ini, insya Allah dosa-dosa setahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak puasa, gimana? Biar mendapatkan pahala, kirimi makanan atau minuman atau buka puasa pada orang puasa. Insya Allah pahala kita nebeng kepada mereka. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang berbagi kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya persis dengan orang yang berbuka puasa tersebut. Jadi ini pahala nebeng ya. Gak apa-apa nebeng, tapi kan dapat pahala. Terus kita lanjutkan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ini ternyata ada sebuah tradisi ya, di mana orang Islam hampir di seluruh belahan Nusantara itu memuliakan anak yatim. Ya. Dan an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man masaha ra'sa yatimin, man barang siapa masaha itu mengusap ya, mengusap kepala. Ra'sayatimin, kepala anak, lam yamsahhu. Ya, tidaklah sebuah usapan ya terhadap anak yatim illa lillahi kanahu bi kulli sya'ratin marrat alaihi yaduhu hasanat wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina
usbu'aihi as-sababa wal wusta. Jadi ini hadis yang top ya, top marka top. Nah, saya akan menjangan anak yatim begini. Saya ketemu orang yang ya, satu ya, orang yang meninggal di Madinah. Satu dalam cerita ya, teman saya, yang satu ya memang saya menyaksikan meninggalkan di sana. Ceritanya menarik. Jadi orang yang meninggal di Madinah pada waktu itu seorang perempuan. Ya, seorang perempuan meninggal di Madinah, kemudian sampai di sana kan tidak langsung dimakamkan kecuali ada orang yang bertanggung jawab. Ini siapa yang bertanggung jawab? Proses pemakamannya, identitasnya, persetujuan dari keluarganya, semuanya ditanyakan. Setelah identitasnya lengkap, maka jenazahnya diambil dari freezer jenazah ya. Maka orang yang bertanggung jawab itu, ya, orang bertanggung jawab itu memulai proses awal sampai selesai itu dikawal sampai disolatkan di Masjidin Nabawi, sampai dibawa ke Baqi, dimakamkan sampai proses itu selesai. Begitu proses itu selesai, apa yang terjadi? Yang terjadi, orang yang bertanggung jawab mengawal proses pemakamannya itu waktu tidur bermimpi ditemui jenazah tersebut dalam keadaan riang dan gembira. Lantas dia berkata, terima kasih ya nak, kamu telah merawat saya. Saya begitu bahagia, saya disambut oleh keluarga Rasulullah, disambut istri Rasulullah, disambut oleh putri Rasulullah. Itu bahagianya sudah sampai ke ubun-ubun. Akhirnya begitu bangun tidur dicari keluarganya di Indonesia. Apa kegiatannya? Sebagian dari gajinya itu diberikan anak yatim. Maka persis ya katanya Rasulullah SAW, ya, anak wa fil jannati kahakada. Saya bersama anak yatim ya di sini menggambarkan di surga itu seperti ini. Artinya apa? Berdua dibersamai Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan begini, hanya mengusap atau menyantuni? Soalnya zaman sekarang itu orang hanya tertuju pada teks. Nah, ini kan lafadznya apa? Mengusap. Berarti membiarkan anak yatim dalam kelaparan cuma diusap. Ya kecut kan? Nah, makanya santunan anak yatim kalau bisa bukan pada bulan Muharram. Kalau perlu kita mempunyai anak yatim yang kita rawat. Tapi kalau nggak bisa, ya bagaimana kita itu punya kontribusi besar terhadap anak yatim. Yang sering saya istilahkan yaitu yatim produktif. Ya, kita punya anak yatim di beberapa tempat, tetapi kita selesaikan sekolahnya, kuliahnya sampai selesai. Dan insya Allah itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itu masalah anak yatim ya. Jadi yang dimaksud Rasulullah itu mengusap itu bukan hanya dengan tangan, bisa memeluk memeluk anak yatim, bisa kita usap kepalanya, bisa kita peluk, kita rangkul, kita biayai sekolahnya, kita buatkan kita cukupi kebutuhannya, makannya dan sebagainya. Itu yang disebut ya. Itu yang minimalis sekali, yaitu mengusap, apalagi sampai memberikan yang terbaik untuk anak yatim. Bahkan ada satu hadis yang bunyinya begini, khairu baitin baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah adalah rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Nah, kebetulan saya juga yatim tapi sudah tua. Nah, ya, jadi memuliakan anak yatim itu sampai kapan usianya? Ya kira-kira sudah balik, itu sudah masa yatimnya sudah rampung. Jadi kalau masih ada anak yatim ya kita punya kontribusi, mari kita muliakan bersama-sama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bisa jadi itu menjadi wasilah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha. Pengusahanya itu nggak tanggung-tanggung ya. Kemarin waktu haji itu seluruh keluarganya dan juga karyawannya, beberapa karyawannya itu dihajikan
yang ikut Foroda yang paling mahal, kira-kira 600 atau 700. Itu kemudian ketika ngobrol apa? Ya, ternyata salah satu yang diobrolkan itu kalau kita ingin mulia, maka muliakan anak yatim karena Nabi itu paling mencintai orang yang memuliakan anak yatim. Ya, Nabi itu paling mencintai anak yatim. Nabi sendiri yatim, Nabi itu muliakan anak yatim. Bahkan secara tegas Al-Qur'an itu fa'ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim jangan sering membentak. Apalagi menyuruh-nyuruh anak yatim, kamu sini, kamu kan nggak punya ini ya, tolong betulkan sepeda saya, ini nanti saya kamu. Itu kalau bisa memuliakan anak yatim, jangan sampai menyuruh datang ke rumah kita. Kalau perlu kita datang ke rumah-rumah anak yatim, kita muliakan sesuai dengan apa yang kita miliki. Itu yang disebut dengan mashu, ya, mengusap anak yatim itu bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kebutuhan mereka kita cukupi. Kalau hanya tekstual, biasakan ada anak yatim hanya diusap saja, ingin dapat surga, tidak dibiayai, ya nggak bisa. Anak yatim belum makan, butuh minum, butuh rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus bulan Muharram? Kenapa harus bulan Muharram? Nah, ini ternyata ada satu penjelasan, ya. Ada penjelasan itu yang bersumber dari hadis yang disebut An Maimun bin Mahran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masaha yada ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli syaratin darajah. Siapa, ya, yang memuliakan, siapa yang mengusap anak yatim kepalanya, dalam artian memuliakan, menyenangkan hatinya, ya, maka Allah akan tinggikan derajatnya setiap satu rambut 1 derajat. Maka ini yang kemudian paling disenangi karena rambut itu banyak. Berarti kalau rambutnya anak yatim itu nggak bisa dihitung kan? Itu derajat kita itu mulia sebanyak rambut itu. Sebenarnya itu hanya ilustrasi, ya, kiasan, analogi agar supaya kita itu banyak memberikan kemuliaan kepada anak-anak yatim, dan itu di bulan Asyura, sehingga akhirnya ditempatkan pada bulan Asyura. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa memuliakan anak yatim itu bukan hanya bulan Asyura, tapi kalau bisa itu setiap hari. Apa yang kita berikan, beri kepada mereka, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, dan insya Allah kelak akan dibersamai Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Sudah habis, Ustaz? Oke, terima kasih. Di sini sudah terakhir, ya, 9 Ustaz. Saya kembalikan waktunya kepada Ustaz Hasan. Pada Pak Rozi, silakan. Oh ya, Pak Rozi, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, Bapak-Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal bahwa kali ini bukan tanya jawabnya dari kita bertanya kepada Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz yang bertanya kepada kita sebagai peserta. Oke, terima kasih. Orang yang menjawab dengan benar, mudah-mudahan akan diberikan hadiah. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Hadiahnya umroh. Nanti umrohnya di sana, ya. Setelah sampai di Tanim, diantar di sana. Umroh bareng, setelah itu diantar di Tanim. Terima kasih. Saya ada beberapa buku, ya. Buku nanti saya hadiahkan. Judulnya itu Keluarga Makin Tua Makin Mesra. Ya. Itu tulisan saya sendiri. Keluarga Makin Tua Makin Mesra. Ada lagi. Ustaz, ada 6. Dikirim ke Bu Hamsiah. Ada lagi satu buku, tapi stoknya tinggal 1. Nanti saya baru menyetak. Judulnya itu Menyelesaikan Masalah di Atas Sajadah, ya. Persoalan keluarga. Ya. Sudah 6 Ustaz. Jadi kemarin saya kirim 6 buku. 3 buku yang menyelesaikan di atas sajadah. 3 buku lagi Makin Tua Makin Mesra. Jadi sudah kirim ke panitia, Ustaz. Oke, terus.
Oke, ya, pertanyaan begini. Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim? Apakah cukup dengan apa yang dimaksud mengusap? Apa yang dimaksud mengusap secara kontekstual? Kalau bahasa kampus, kontekstual mengusap itu seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama ya. Mungkin langsung dijawab oleh Bapak Ibu. Serta kajian. Silakan. Ya. Pertanyaan silakan. Bisa dijawab langsung. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan tadi bagaimana cara memuliakan anak yatim Secara kontekstual. secara kontekstual. Silakan. Berhadiah. Pertanyaan berbobot karena para profesor yang hadir ya Ustaz ya. Boleh di chat mungkin Bapak Ibu. Mute. Bukan ya, mute-nya diaktifkan, tolong. Mute-nya diaktifkan biar bisa dijawab langsung. Oke, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Ibu? Izin menjawab ya Ustadz, mudah-mudahan Allah ridho. Boleh Ustaz. Oh. Ibu, nama Bu, nama. Saya Ibu Cucu Nuraini di Sukabumi. Bu, jauh. Ya. Gak boleh ya? Kalau jauh. Boleh. Ini juga umum kok ya, nanti tapi harus hadiahnya itu ngambil di Universitas Trisakti gimana? Boleh Bu, saya punya anak di Jakarta. Oh, baik ya, ditulis aja Bu, monggo. Ya. Jawabannya lisan apa di chat? Lisan. Baik, terima kasih Bunda. Tadi yang saya simak dari Ustadz Azim itu memuliakan anak yatim dengan cara diusap. Pemahaman saya, kiasan dari kata mengusap itu adalah memberikan kasih sayang secara materi, moral maupun material kepada anak yatim yang ada di sekitar kita ataupun yang jauh melalui infak dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bersifat materi yang mungkin akan habis saat itu saja, dengan memberikan peluang misalnya pendidikan ataupun yang bentuk yang lainnya, itu malah akan meningkatkan derajat dan kemuliaan anak yatim sendiri. Dengan harapan ke depan anak yang sekarang menerima infak ataupun sodako dari kita itu kelak malah dia menjadi penyemangat bagi yatim-yatim yang milenialnya, adik-adiknya. Begitu, mohon maaf kalau salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini kontekstual ya. Memang kita harus memahami hadis itu secara kontekstual dan pemahaman itu sesuai dengan pemahaman para ulama. Sebab kalau hanya tekstual, itu banyak orang yang hanya mengusap tapi nggak keluar duitnya. Baik, terima kasih Ustadz. Begitu. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua. Sebentar Ustadz. Itu Bu Cucu gimana ngasih itu kita ngirim anunya atau apa namanya chatnya bukan chat, kontaknya Bu Cucu ya. Mungkin monggo taruh di chat aja nggak apa-apa, nanti biar ditulis oleh sekretaris ya. Baik Ibu, terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, siap-siap ya. Apa korelasi
antara puasa Muharram dan 10 Asyura. Sekali lagi, ya, korelasi antara puasa bulan Muharram dan puasa Asyura. Apa korelasi? Makan apa situ Tuhan? Sorry, silakan. Yang resen duluan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korelasi, izin menjawab Pak Ustadz. Ya. Saya Erwin Ansori dari FEB. Korelasinya itu terkait dengan Nabi pada waktu di Madinah, ada warga Madinah yang berpuasa. Nah, terus pada waktu itu mereka berpuasa karena mengikuti memperingati kemenangannya Nabi Musa. Nah, Nabi berpendapat bahwa saya adalah yang lebih berhak untuk berpuasa untuk hari ini karena puasa itu adalah Muharram, itu adalah bulanku. Itu satu. Terus yang kedua, karena untuk menyelisihi kaum Yahudi maupun Nasrani yang memperingati Nabi Musa, maka Nabi Muhammad membuat puasa itu berbeda dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, itu yang kalau nggak tanggal 9 atau 10 Muharram atau tanggal 9 atau 11 Muharram. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena bulan Muharram itu juga karena Nabi mencintai anak yatim, jadi diperingati sebagai Muharram itu bulannya anak yatim. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau yang jawab itu dosen pinter ya. Kalau mahasiswa ini. Itu memang Rasulullah SAW itu biar kelihatan kami itu beda dengan orang-orang Yahudi, tetap puasa tanggal 10 dilakukan agar beda, akhirnya tanggal 9 atau tanggal 10, dan itu disampaikan pula di situ, ini bulan istimewa, agar lebih istimewa yaitu memuliakan anak yatim. Pasti ini berbeda dengan yang lain ya. Dan ingin saya tambahkan lagi, secara umum puasa di bulan Muharram itu adalah sunnah. Jadi tinggal milih hari ini, besok, ya. Tidak harus tanggal 9, 10 atau 11. Itu secara umum ya. Terima kasih Bapak Erwin. Selamat mendapatkan hadiah dari jurusan. Dari kampus Trisakti. Nah, pertanyaan yang ketiga. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, yang terakhir ya. Nah, kita mengenal sosok namanya Umar bin Khattab. Itu apa sih istimewanya Umar bin Khattab menurut Bapak Ibu? Kok sampai orang itu luar biasa, sampai ada pendapat para ulama, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar bin Khattab lah yang cocok menggantikan. Sayang sudah tidak ada Nabi lagi. Ya, apa sih kehebatan Umar bin Khattab sampai punya ya manzilah atau maqam atau status yang sangat mulia di mata para ulama? Apa kira-kira? Ya, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah jelas, resen. Apa saja keistimewaan Umar bin Khattab? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin mencoba menjawab? Jangan takut salah kalau menjawab. Mudah-mudahan yang salah juga akan dapat hadiah nanti. Oh ya. Ya, monggo teman-teman, yuk. Teman-teman, yuk silahkan.
Sampai dijawab sama Ibu kamu ini. Nggak boleh. Ayo teman-teman silahkan dulu. Ini Halo. Ya, silakan. Ya, Umar bin Khattab itu selalu memuliakan orang. nama Ibu, Oh, nama. Rita, FTSP. Oke. Dia itu orangnya baik, juga memuliakan orang, terutama pernah kejadian dengan si Fulah ya. Dia sampai dia ngobrol-ngobrol sampai sebelum asar. Sampai teman-teman itu udah heran, kok kenapa sih siapa tuh si Umar bin Khattab sampai seperti itu, karena ternyata Khawlah itu adalah orang yang permohonannya kepada Allah, pertanyaannya kepada Allah sangat apa dirasakan, karena dia saat itu dia mau bercerai dengan suaminya, ada langsung dijawab sama Allah. Kemudian keutamaan Umar bin Khattab ialah kepintarannya. Nah, di zaman Umar bin Khattab juga ada mulainya kalender, di mana saat itu ada surat yang ditujukan kepada Umar bin Khattab, tapi tidak ada tanggalnya. Nah, sebenarnya saat itu sudah ada kalender yang berbau Nasrani ya, sehingga akhirnya mulai saat itu dibuatlah kalender yang berbau Hijriah, berbau Islam. Kemudian ya mulai Hijrah juga cadar. Pada saat itu cuma hanya khusus untuk diminta sama Umar, istri-istrinya Nabi Muhammad, mulailah mereka tuh memakai cadar. Kemudian ada lagi juga karena dia meminta supaya sholat itu di belakang makam Nabi Ibrahim. Nah, sampai saat ini kalau kita ke Ka'bah, pasti kita akan berusaha untuk bisa sholat di belakang makam Nabi Ibrahim. Kemudian ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata memang pinter-pinter luar biasa, karena memang pengajar ya, memang pengajar yang daya tangkapnya itu pasti berbeda dengan mahasiswa. Ini ibunya para mahasiswa ya, bapaknya mahasiswa ya. Saya tambah lagi Khawlah tadi itu, Khawlah ya. Itu akhirnya turunnya ayat Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Tashtaki itu masuk kategori Khawlah tadi itu. Tashtaki ya itu namanya curhat kepada Allah. Ya Allah, saya diperlakukan ini oleh suami saya. Tolong ini segera diturunkan hukum untuk saya. Ini zaman Rasulullah ada seperti itu. Akhirnya turunlah ayat seperti itu. Jadi yang berani lapor langsung kepada Allah itu ya wanita. Makanya hati-hati dengan wanita. Ya, begitu kalau sudah lapor kepada Allah langsung dijawab. Kalau perempuan lapor, itu khususnya perempuan yang ikhlas, hatinya bersih, lapor kepada Allah langsung dijawab. Contohnya Khawlah tadi itu. Dan ternyata Umar bin Khattab itu memuliakan. Katanya Umar, bagaimana mungkin saya tidak memuliakan Khawlah sementara Allah diprotes langsung dijawab. Itulah Umar bin Khattab terhadap wanita. Satu lagi saya tambah. Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh orang yang punya masalah dengan istrinya. Tiap hari bertengkar, nggak punya jalan, akhirnya datang kepada Umar bin Khattab untuk mencurhatkan kondisi keluarganya. Ternyata sampai di depan rumah, ya, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sedang bertengkar dengan istrinya itu marah-marah dan Umar bin Khattab dibentak-bentak. Tidak pernah menjawab sama sekali. Maka kalau ingin menjadi Umar bin Khattab, jadilah laki-laki yang sabar seperti Umar bin Khattab di dalam khusus menghadapi istrinya. Ini ya trik Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadiahnya bisa diambil di tempat tujuan. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah Pak Ustadz sampaikan bisa memberikan manfaat yang banyak sekali untuk kita semua dan mudah-mudahan diberikan ridwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pemenang pertanyaan tadi nanti yang dari Trisakti bisa hadiahnya bisa langsung diambil
ke gedung M lantai 9 bisa menghubungi Mbak Melati nanti. Dan bagi yang di luar Trisakti nanti bisa dikoordinasikan dulu nanti. Baik, kita langsung masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan Basri. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Hasan Basri, mohon silakan Pak. Baik. Ustadz Azim ada kajian lagi ya selain ya? Ya, saya izin Mungkin, dulu. mau pamitan. Persiapan khutbah juga. Baik. Terima kasih Ustaz ilmunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke. Pak Rozi, terima kasih atas waktunya. Ya, kalau menyambung ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Azim, tentu sangat berbeda makom ya. Kalau saya masih dalam tahap belajar, sama-sama kita belajar, namun izin karena kemarin menangkap satu needs ya, satu kebutuhan bahwa Ustadz Azim tadi sudah menyampaikan tentang miracle, tentang keajaiban dari bulan Muharram atau saum terutama dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, yang kemarin kita sempat discuss juga dengan Ibu Homsiah adalah bagaimana kita juga bisa membiasakan doa yang mustajab di bulan Muharram. Jadi saya tidak akan mengulang materi atau menambahkan, mungkin dari sisi lain saya akan melihat bahwa Muharram itu adalah juga bulan yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang kita harus manfaatkan, terutama untuk doa kita. Jadi pagi ini saya ingin overview, ingin menampilkan atau membahas bersama-sama tentang mustajabnya doa. Namun sebelum ke mustajabnya doa, saya ingin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah sekalian ya, yang di sini saya yakin tidak hanya dari rektorat, bukan hanya dari para dosen, tapi juga jamaah secara publik yang ikut. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama dari Pak Rektor, Wakil Rektor beserta jajarannya untuk bisa sharing pagi ini. Dan juga salam silaturahim kepada jamaah lain yang juga bergabung dalam kajian kita pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat salah satu keutamaan atau mustajabnya doa yang kita harus juga melihat salah satu keutamaan dari bulan Muharram. Saya ingin membahas tentang Al-Mujib, salah satu Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna adalah Al-Mujib. Al-Mujib adalah Allah yang maha mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa. Artinya ketika orang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Orang yang memiliki keinginan, kemudian dia tidak berdoa, ya bisa jadi doanya tidak dikabulkan. Maka Al-Mujib ini bisa bermakna adalah orang Al-Mujib adalah Allah yang maha mengabulkan doa dari orang-orang yang bermunajat, dari orang-orang yang berdoa. Hari Jumat, hari yang mulia, kemudian kita isi dengan saum Syura tadi ya, yang dijelaskan oleh Ustaz Azim, dan kemudian kita lengkapi dengan kajian pagi ini berlimpah ruah. Mudah-mudahan pahala dan kebaikannya menjadi amal jariah juga untuk Universitas Trisakti yang mengadakan program ini. Insya Allah. Bapak Ibu, sebagai landasan yang seringkali kita bacakan, ayat ini sangat populer ya. Ketika kita berbicara atau membahas tentang doa, maka ayat ini sering diucapkan. Saya sampaikan, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Akan aku kabulkan bagimu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk pada neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi berdoa itu bukan hanya sebatas kebutuhan antara seorang hamba kepada Sang Khalik. Doa itu kan adalah permintaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya permohonan, tapi itu juga adalah perintah. Perintah yang disampaikan kepada hambanya, Allah memerintahkan untuk berdoa. Nah, perintah ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Apa makna kenapa manusia diperintahkan untuk berdoa? Yang jelas Bapak Ibu, ibadah yang seringkali kita lakukan di setiap waktu, setiap saat, kadang kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Saat kita memiliki hajat atau keinginan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi satu tuntunan fitrah sebenarnya. Jadi dalam sebuah riset ya, kita melihat di berbagai tempat itu kita akan menemukan banyak fasilitas ya. Dan mungkin di sana ada bioskop gitu ya, mungkin di sana ada mall, mungkin di sana ada public area, fasilitas umum. Ya. Tapi tidak selalu setiap tempat itu punya mall. Tidak selalu setiap tempat itu punya bioskop. Tapi hampir dapat dipastikan semua tempat di semua wilayah itu pasti memiliki tempat ibadah. Tempat ibadah untuk apa? Tempat ibadah itu untuk menjadi sarana bermohonnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu menjadi kebutuhan fitrah. Jadi ada yang melakukan riset bahwa hampir dijumpai di sebuah tempat, mungkin dia tidak ada fasilitas umum lainnya, tapi dia selalu menjumpai sekecil apapun tempat tersebut, dia memiliki fasilitas untuk beribadah seorang hamba kepada Tuhannya. Karena ada tuntunan fitrah. Tuntunan fitrah, setiap hamba itu di titik nadir tertentu, dia akan membutuhkan pelindung. Dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripadanya. Dan ketika dia merasa lemah, maka dia melakukan permohonan. Dan kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, maka permohonan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Mujib ya, yang Maha mengabulkan doa. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada syarat dan adab agar doa itu dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita dialog dua arah. Boleh diketik di kolom chat. Siapa yang doanya mau dikabulkan? Coba ketik saya di kolom chat. Bapak Ibu, siapapun kita yang berdoa, coba ketik di kolom chat. Siapa yang doanya, harapannya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ketik di kolom chat ya. Ini sebagai juga bukti bahwa Bapak Ibu masih menyimak ya, dari 170 peserta yang masih join. Apakah semuanya aktif atau hanya gambar dan sebagainya, atau yang off video, mudah-mudahan juga tetap menyimak ya. Silakan. Mudah-mudahan menjadi doa Bapak Ibu. Maka saya ingin sampaikan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, kita simak ayatnya Bapak Ibu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah. Jadi apabila ada seorang hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah kepada mereka, sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi
Kalau di sini ada Bu Eti, ada Bu Anin, ya, ada Bapak Ibu Permata yang bertanya tentang Allah, maka Allah menyampaikan sendiri, aku dekat, aku adalah dekat. Itu sebagai syarat, ya. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Allah yang akan mengabulkan doa apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu coba ucapkan sama-sama. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Silakan boleh diucapkan. Wal yastajidu wal yu'minu bi. Sekali lagi. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Nah, Bapak Ibu, fal yastajibu li wal yu'minu bi itu adalah syarat dan adab agar doa kita dikabulkan. Jadi Allah sendiri memerintahkan kita untuk berdoa, tapi tidak semua doa itu dikabulkan. Ya. Jadi agar doa kita dikabulkan berarti ada syarat, ada adab yang harus kita lakukan dalam berdoa agar doa kita benar-benar dikabulkan. Syaratnya apa? 2 disampaikan di dalam ayat tersebut. Fal yastajibu li, kalau doamu mau dikabulkan, diperkenankan, fal yastajibu li, maka hendaklah kalian memenuhi segala perintahku. Jadi Allah meminta kita untuk menjalankan perintahnya. Allah akan memperkenankan, mengabulkan doa kita selama kita menjalankan perintah Allah. Dan itu menjadi syarat diterimanya, dikabulkan doa. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kemudian berdoa dan doanya belum dikabulkan, cek lagi syaratnya, cek lagi adabnya. Apakah kita juga sudah mengabulkan atau memperkenankan permintaan Allah terhadap diri kita? Ya. Oke, jadi syarat utama adalah ketika kita memperkenankan apa yang Allah minta dengan mematuhi atau memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka yang kedua kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu yakin nggak ketika berdoa? Atau Bapak Ibu ada keraguan? Ya? Atau Bapak Ibu sedikit saja keraguan? Atau tingkat keyakinan kita bertahap, bertingkat? Selama ini ketika kita berdoa, berapa persen tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengabulkan setiap doa? Jadi 2 itu menjadi syarat utama. Ini masih general memang. Memperkenankan apa yang Allah minta, kemudian beriman, maaf ya, typo sedikit. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat karena saya hanya setengah jam dan mungkin tanya jawabnya sudah sudah di-cover oleh Ustaz Azim semuanya insyaallah. Oke. Nah, Bapak Ibu ada syarat. Nah, syarat ini yang membuat ibadah kita diterima. Bapak Ibu, kalau mau sholat, syaratnya kan harus berwudu. Ketika Bapak Ibu tidak berwudu, maka sholatnya sah tidak? Tidak sah. Maka syaratnya harus berwudu. Ketika Bapak Ibu berdoa, agar doanya terkabul, berarti ada syarat yang harus Bapak Ibu penuhi. Pertama, syarat yang pertama Bapak Ibu, ikhlas, murnikan niat. Ketika kita berdoa, betul-betul menjunjung perintah Allah. Jadi ketika saya bertanya, ketika Bapak Ibu ditanya, kenapa Bapak Ibu berdoa? Kenapa Bapak Ibu bermunajat? Kenapa Bapak Ibu banyak doa di bulan Muharram? Jawabannya adalah karena berdoa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi doa kita murni karena Allah memerintahkan.
Saat kita melaksanakan doa itu, berarti kita telah tunduk kepada Allah. Berarti kalau kita tunduk kepada Allah, murni apa yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat agar doa terkabul, Bapak Ibu, tidak meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya banyak sekali. Saya ambil contohnya adalah misalnya Bapak Ibu memintakan ampunan bagi orang-orang kafir. Bisa jadi tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu memintakan ampun atas si jenazah di dalam kubur itu, padahal ketika dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu jatuhnya haram. Ya. Atau Bapak Ibu tidak meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misal Bapak Ibu, nih Jumatan bagi bapak-bapak Jumatan, sendalnya tiba-tiba hilang. Ya. Tertukar atau memang diambil. Kemudian Bapak Ibu berdoa, ya Allah, yang mencuri sendal ini tolong matikan ya Allah, ya. Tolong matiin tuh yang ngambil sendal saya. Itu kan sebenarnya doa keburukan yang kita tidak boleh meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doa keburukan itu akan berbalik kepada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, syarat agar doa terkabul, paham maknanya, paham artinya. Tidak mungkin Bapak Ibu berdialog dengan Allah, kemudian kita berdoa menggunakan bahasa-bahasa Arab, ya, tapi kita tidak mengerti apa yang diucapkan, apa yang diaminkan. Terutama doa-doa yang datang dari para ahli hikmah, dari para ulama. Itu kan banyak doa-doa yang dibuat oleh para alim ulama. Bapak Ibu, sebelum mengucapkannya, telaah dulu apa inti dari doa tersebut. Kalau doanya datang dari Al-Quran, kalau doanya datang dari hadis, teks doanya Al-Quran hadis, ketika Bapak Ibu membaca, mengucapkan, insya Allah itu jadi pahala. Ketika Bapak Ibu mengucapkannya saja, itu sudah menjadi pahala. Tapi ketika Bapak Ibu diberikan doa, dan doa itu datangnya dari teks para ulama, para ahli hikmah, maka telaah dulu. Jangan main amin aja. Ya. Ketika Bapak Ibu berdoa, jangan amin, amin, amin. Karena tidak semua doa itu adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba bayangkan, ketika seorang makrifat kepada Allah, orang yang mahabbah makrifatnya sudah tinggi, itu kadang doanya itu berbalik, ya, berbalik bisa 180 derajat dengan kita. Contoh, misalnya begini Pak, Bapak Ibu. Orang makrifat itu seringkali dia berdoa, ya Allah, segerakan aku meninggal dunia. Karena mereka menganggap dunia ini adalah penjara. Dan pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan yang dinantikan. Jadi tidak jarang orang makrifat, ya, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu seringkali berdoa, ya Allah, segerakan aku wafat untuk berjumpa denganmu. Kalau kita tidak mengerti dan kemudian kita mengaminkan, ya gimana? Bapak Ibu, akhirnya kan kita meninggal dunia, gitu ya. Oke. Dan orang makrifat itu kadang dia berdoa, ya Allah, berikan aku kefakiran. Kalau kita rata-rata doa orang kita itu kan minta kekayaan, minta kesejahteraan, kita minta hidup yang makmur. Beda dengan orang yang makrifat. Dia terkadang banyak berdoa, ya Allah, berikan aku hidup yang fakir. Ya, yang fakir. Nah, kalau kita tidak paham kemudian kita aminkan, maka salah doa, salah pengabulan tentu saja. Jadi harus paham artinya. Ya, harus paham maknanya. Ketiga, keempat, Bapak Ibu, saat berdoa tidak meninggalkan atau lalai dari kewajiban, ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ingin berdoa, tapi Bapak Ibu belum sholat 5 waktu, maka kerjakan dulu yang wajib baru berdoa. Oke. Kemudian berdoa tidak untuk dicoba-coba. Jadi Bapak Ibu, ada kadang kita diberikan, ini coba deh doa ini, insya Allah mustajab. Nah, ketika Bapak Ibu mencoba-coba, niatnya untuk mencoba doa tersebut, maka bisa dipastikan kita akan kehilangan rasa.
ya, karena kita ragu apakah Allah nanti akan mengabulkan atau tidak. Maka syarat untuk berdoa, jangan coba-coba. Berdoa ya berdoa, hakul yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Oke? Dan yang terakhir, ya, syarat dikabulkan doa itu, perhatikan, ini penting sekali, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati untuk berdoa, tidak ada mengandung zat atau asal muasal yang datang dari sesuatu yang haram. Bapak Ibu pakai mukena, mukenanya ada najisnya tidak? Mukenanya dibeli dengan uang apa? Ya, tempatnya Bapak Ibu berdoa di mana? Apakah ada makanan dan minuman yang mungkin datang dari uang yang subhat, bukan milik kita? Jangan terlebih bukan subhat lagi, menjadi haram. Dan itu mengalir menjadi darah daging dalam tubuh kita. Maka selama itu masih ada sesuatu yang haram melekat pada tubuh kita, baik eksternal maupun di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, maka syarat doa tidak akan dikabulkan apabila kita tidak memenuhi syarat ini. Jadi kalau selama ini mungkin kita merasa ada makanan dan minuman yang subhat yang kita konsumsi, berarti banyak-banyak istighfar. Saya dan kita semua. Ucapkan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini menjadi syarat Bapak Ibu terkabulnya doa. Sekali lagi syarat, kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka doa kita tidak sah. Doa kita tidak akan dikabulkan. Lanjut Bapak Ibu. Selain syarat, ada adab. Kalau syarat ini ya menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi. Tapi adab juga adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Bagaimana kemudian kita beradab dalam berdoa ketika Bapak Ibu berada di hari Jumat, terutama nanti sholat asar, Bapak Ibu ada waktu setelah sholat asar itu untuk Bapak Ibu berzikir dan bermunajat. Dan insya Allah itu adalah waktu yang sangat mustajab. Hadisnya sahih. Banyak orang-orang yang mengkhususkan waktu asar di hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab dan dia tidak melepaskan kesempatan itu selain untuk berzikir dan berdoa. Ya, ini hari Jumat, hari yang mulia. Apa adabnya Bapak Ibu? Yang pertama, yakin apa yang kita minta itu untuk mendatangkan kebaikan. Pasti sesuatu yang baik. Ya, pasti sesuatu yang baik, bertambahnya iman, bertambahnya kebaikan akhlak. Jadi yang kita minta itu adalah sesuatu yang pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Kedua, ya, Bapak Ibu, apabila kita belum yakin apakah itu baik atau tidak, maka tambahkan dalam kalimat doa kita, ya Allah, jika itu baik bagiku. Ya Allah, jika itu baik bagiku. Atau kalau itu buruk, ya Allah, jika itu buruk bagiku. Kemarin ada yang konsul ya ke saya, Ustaz, saya mau menikah lagi dan saya sudah menemukan pasangan. Saya mau berdoa kepada Allah bahwa saya akan memohon bahwa dia harus jadi pasangan saya. Dia yang sudah baik itu harus jadi pasangan saya. Apa doanya Ustaz? Saya sampaikan kepada si ibu itu bahwa ibu, belum tentu yang baik buat ibu itu baik ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana Ustaz doanya? Ya Allah, jika calon pasangan hidup itu baik bagiku, maka mudahkan urusanku. Tapi jika itu tidak baik bagiku, maka hindarkan aku dari keburukan. Maka doa seperti itu, Bapak Ibu, adalah doa yang beradab. Karena Bapak Ibu tidak mendikte terhadap Allah Subhanahu wa taala yang terkadang nafsu kita menggiring bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan kita berhak untuk mendapatkannya. Hati-hati ya, ini tentang adab. Ketiga, berdoa disertai dengan kepastian. Kalimat doa yang spesifik, ya. Bapak Ibu hafal nggak dengan lagu Iktiraf? Ilahi lastulil firdausi ahla. Hafal nggak Bapak Ibu? Apa artinya?
Ya, ya Allah, aku bukan penghuni surga, tapi aku tidak kuat masuk ke dalam neraka, gitu kan. Bapak Ibu, itu doa sufi yang kita tidak boleh letterless memahaminya, ya. Jadi doanya itu jangan menggantung. Bapak Ibu tidak sanggup berada di neraka, tapi tidak pantas juga berada di surga. Nah, itu doa yang menggantung, tidak spesifik. Sertakan doa yang spesifik, penuh kepastian. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba ucapkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Anugerahkan ridhoi aku surgamu ya Allah, dan jauhkan aku dari neraka. Tegas, kepastian. Jangan Bapak Ibu berdoa, ya Allah, saya ingin masuk surga, tapi kok kayaknya nggak pantas masuk surga. Tapi nggak kuat juga di neraka. Nah, malaikatnya bingung, lalu kamu mau doa apa? Maunya kemana gitu. Ya, jangan bikin malaikat bingung. Ya, Bapak Ibu, doa yang spesifik dan banyak doa-doa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian berikutnya, adab ketika berdoa adalah hatinya hadir kepada Allah. Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai. Ya, jadi ketika berdoa pastikan hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu berdoa, ya berbaik sangkal bahwa doa kita insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Anna inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku tidak yakin akan doanya, maka Allah tidak akan kabulkan. Tapi jika kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan, maka ana inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku yakin doanya akan dikabulkan, maka kun fayakun. Terjadilah, maka terjadilah. Jadi Bapak Ibu, ada 5 perkara adabnya yang mungkin kita lalai dalam hal ini, tapi saya dan kita semua diingatkan kembali. Yakin doa kita mendatangkan kebaikan, tambahkan ya sebagai adab jika itu baik bagiku, jika itu buruk bagiku. Kemudian kita mulai dengan doa yang spesifik ya, yang kemudian itu sudah jelas kita minta kepada Allah sesuatu yang tegas, yang pasti ya. Kemudian hatinya tersambung, hadir kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tutup dengan doa, Bapak Ibu, kalau kita yakin kepada Allah Al-Mujib, Bapak Ibu yakin nggak Allah itu maha mengabulkan doa? Ucapkan, anggukan wajahnya, yakin? Sikap orang yang yakin kepada Al-Mujib apa tandanya? Tandanya ya banyak berdoa. Coba Bapak Ibu evaluasi, salat 5 waktu, siang dan malam. Apakah setiap selesai salat itu kita bermunajat? Apakah tahajud tadi Bapak Ibu bermunajat? Apakah salat duha tadi Bapak Ibu bermunajat? Dalam sehari berapa kali berdoa? Dalam seminggu Bapak Ibu berapa kali berdoa? Jadi kalau doa kita sedikit, berarti keyakinan kita rendah kepada Allah Al-Mujib. Karena sikap orang yang yakin kepada Allah Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa, tandanya, cirinya orang tersebut adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya. Dan Allah semakin menyukai orang-orang yang banyak berdoa. Kenapa? Karena ketika orang banyak berdoa, kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa mengabulkan, dan itulah bentuk rasa bergantung kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu, kita betul-betul harus mengevaluasi. Terkadang saya dan kita semua mungkin melihat ya, menyaksikan ada orang yang selesai sholat itu langsung pegang handphone ya, kemudian ngurus pekerjaan, zikir diabaikan, langsung lagi bekerja tanpa menghiasi setiap selesai sholat wajibnya itu dengan zikir dan doa. Banyak tidak seperti itu. Kita juga akan melihat banyak fenomena. Orang yang sholat Jumat, selesai imam khutbah, selesai imam sholat Jumat, maka orang tidak menyempatkan untuk zikir sebentar aja. Orang tidak menyempatkan untuk munajat sebentar saja. Langsung kabur.
Padahal kalau tidak bisa 33 kali, apa susahnya 11 kali? Kalau tidak 11 kali, apa susahnya 3 kali membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 istighfar, dan sebagainya. Sempatkan Bapak Ibu. Karena itu adalah bentuk sikap orang beriman kepada Allah Al-Mujib, dan tandanya adalah banyak berdoa, banyak bermunajat. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang mustajab, pertemuan seperti ini dalam majelis ilmu yang nama Allah disebut, yang Rasulullah SAW namanya diagungkan, kemudian diisi dari kajian ini adalah menelaah Quran dan hadis meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan di forum yang mulia ini adalah forum yang Allah pilihkan terkabulnya atas doa dan keinginan kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Silahkan boleh sempatkan, luangkan waktu untuk menengadah tangan dan mengaminkan seluruh doa yang kita panjatkan bersama-sama. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal khalq kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, Engkau Maha menyaksikan pertemuan kami. Engkau Maha mencatat niat, segala niat yang terbersit dalam hati dan pikiran kami. Engkau Maha menyaksikan pagi ini kami berhimpun, berkumpul untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan darimu. Apapun yang kami lakukan pagi ini, niat dan tindakan yang kami lakukan pagi ini, semoga Engkau ridhoi setiap langkah, setiap aktivitas kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha mengabulkan doa kami. Doa orang-orang yang melabuhkan semua harapannya kepada Engkau memerintahkan kami berdoa. Dan saat kami melaksanakan perintah itu, itulah sebagai tanda tunduknya kami kepadamu. Maka di hari yang mulia, di waktu yang mulia, pada momentum yang mulia, kami tengadahkan tangan kepadamu. Ya Rob, ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kemaksiatan kami yang telah lalu, yang telah kami lakukan. Kami mohon Kau ridhoi kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan, menjadi amal jariah yang kelak akan menjadi penolong kami pada hari berbangkit dan pada hari yaumil mahsyar. Kami dihimpun dan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Ya Rabb, setiap diri kami memiliki masa lalu kami masing-masing. Masa lalu itu bisa jadi sangat buruk, dan Engkau tutupi aib kami sampai hari ini. Engkau tutupi kesalahan kami sampai hari ini, sehingga kami datang di hadapan manusia dalam keadaan mulia. Karena Engkau sembunyikan aib kami, kesalahan kami, kemaksiatan kami. Hari ini Kau muliakan kami di hadapan makhluk. Maka kami bermohon, muliakan kami juga, ya Allah, pada saat kami bertemu dengan, pada saat hari penghisaban kelak. Kami tidak ingin mulia dalam pandangan manusia, tapi kelak hina dalam pandangan-Mu, ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami. Dosa yang masih menggantung, dosa yang lupa kami untuk bermohon taubat kepadamu.
dosa-dosa yang pernah kami lakukan di usia muda kami. Ya Rabb, di bulan Muharram, di hari Jumat ini, Kau menurunkan begitu banyak rahmat kepada kami, ampunan kepada kami. Siapapun yang ada di dalam Zoom ini, siapapun hamba-hamba yang sedang bermunajat pagi ini, anugerahkan ampunan dan anugerahkan bimbingan kepada kami atas sisa kehidupan kami yang kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Kau Maha mengetahui kapan kami meninggal dunia. Sisa kehidupan kami mohon bimbingan dari untuk kami bisa gigih, bisa teguh memanfaatkan sisa umur ini dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Meniatkan kami untuk mengajar, bekerja, beraktivitas. Kami niatkan bukan hanya untuk sekedar mencari materi, tapi kami niatkan sebagai jalan ibadah dan kebaikan kepada Ya Rahman, Ya Rahim. Apabila kami kelak sampai waktunya kami wafat di hari Jumat yang mulia ini, kami mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman dan beribadah. Wafatkan kami dalam keadaan berjihad, menyebarkan ilmu, menjadi tenaga pendidik yang ikhlas melakukan perannya hanya karenamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan bersujud beribadah kepada ya Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kami pun memohon ampunan untuk ayah dan ibu kami, untuk guru-guru kami, untuk anak-anak kami, cucu kami, untuk pasangan kehidupan kami, untuk adik kakak kami, untuk keluarga yang kami cintai, untuk kaum muslimin muslimat, untuk rekan kerja kami, untuk seluruh karyawan sivitas dari Universitas Trisakti. Kami mohonkan ampunan kepadamu ya Rabb. Karuniakan kami hati yang bersih, yang dengan hati yang bersih itu terpancar akhlak yang indah. Karuniakan kepada kami keimanan yang tinggi ya Allah, sehingga kami dapat menjauhi maksiat dan dosa yang senantiasa berada di hadapan kami, samping kiri kanan kami, atas bawah kami ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, ridhoi pertemuan ini. Jadikan amal kebaikan, amal jariah untuk siapapun yang terlibat dalam pengajian bulanan Universitas Trisakti yang ada dalam Zoom ini, beserta dengan keluarga kami. Rahmati, ridhoi, lindungi, selamatkan dunia dan akhirat kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Mujib yang Maha mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba. Barakallahu lakum Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kembalikan kepada Pak Rosi. Ya, kita coba dilihat yang dulu kayak apa. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Pak Razi, monggo Pak Razi. Ya, dan untuk Ustaz Asatri yang telah memberikan tausiahnya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tuhan, kita semua yang berada di pendidikan berkah. Amin. Terima kasih. Berikan Pak Ustaz. Suaranya. Belum dipoto ya Pak Razi ya? Apa Ibu?
Belum difoto ya? Udah? Oh, belum, Bu. Belum. Ya. Ya. Ini masih ada kan ya yang itu siapa namanya? Tim Humas masih ada. Udah banyak yang live tapi-nya. Mana hostnya nih? Mohon. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau difoto boleh di Difoto dulu. Pak Raji, mana tim Humas? Foto sama Ustadz. Iya, betul. Tim Humas ada Pak Raji? Pak Raji suaranya terangkat. Pak Raji. Pak Raji nih, mana nih Pak Raji suaranya nggak ada. Bapak Ibu mau Hilang. Pak Raji ini aja tim Humas ada nggak? Tim Humas siapa? Saya Tim Humas siapa? Winnie, Bu. Siapa? Mbak Anggi? Siapa? Winnie, Bu. Oh ya, monggo Mbak Winnie, ayo. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya foto ya. Ya, oke. Mohon wajahnya. Sudah, Mbak? Terima kasih. Sudah, Ibu. Udah, Mbak Winnie? Udah? Sudah. Baik. Makasih. Makasih, Pak Ustadz. Makasih udah Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, makasih. Amin bisa ikutan sama Ustadz sama dosen-dosen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani nggak masuk ya sore? Ada suaranya Pak Razi tadi.